pertama kita akan masuk dalam pendahuluan. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara dengan mayoritas Islam. Indonesia juga dikatakan sebagai negara demokrasi terbesar ketiga setelah India dan juga Amerika Serikat. Indonesia dapat dikatakan sebagai negara demokrasi dapat kita lihat melalui pengedepanan akan hak asasi manusia dan juga melibatkan rakyat Indonesia dalam berbagai kegiatan politik. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melibatkan rakyat Indonesia dalam pemilihan umum. Proses pemilihan umum ini dilakukan secara terbuka, bebas, dan juga adil. Selanjutnya, perkembangan demokrasi di Indonesia terjadi dengan cepat, yang dimana mayoritas Islam memberikan pemahaman bahwa hal tersebut muncul dari bentuk-bentuk Islam yang moderat yang sudah ada di Indonesia sebelumnya. Perspektif tersebut timbul dari banyaknya literatur selama abad ke-20 yang menggambarkan komunitas Islam sebagai bagian besar dari wujud keramahan. Selain itu juga, Islam digambarkan sebagai yang memiliki moderitas dan toleransi yang baik. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat beberapa pendapat para ahli yang menyatakan bahwa masih ada dari beberapa muslim yang lalai dalam menyatakan hal tersebut. Persepsi tentang kekhasan Islam di Indonesia yang kompatibel dengan demokrasi dapat dilihat melalui Islam yang menentang penerapan hukum syariah. Terlepas dari kenyataan, banyak analisis yang mengabaikan kecenderungan radikal dan sektarian yang terus kelihatan dalam Islam di Indonesia. Dengan demikian, maka hal ini adalah sifat sinkretis Islam di Indonesia, serta moderasi dan toleransi yang dimiliki Islam yang kemudian memungkinkan ras demokrasi terus berkembang di Indonesia. Kita masuk di dalam pembahasan fragmentasi otoritas Islam dalam masyarakat sipil. Kita mengetahui dari kata fragmentasi ini artinya adalah pembelahan, perpecahan, pembuahan. Nah, fakta yang berkembang di dalam masyarakat bahwa otoritas Islam di Indonesia terjadi pembelahan dan konversi di kalangan masyarakat sipil. Nah, perubahan otoritas Islam itu lebih beragam dan banyak di era demokrasi ini. Ini menunjukkan bahwa relasi yang terbangun dari antara Islam dan demokrasi itu menjadi cukup baik. Nah, bahwa keberagaman di sini maksudnya adalah otoritas secara terpusat yang bersifat agamis itu ditentang di era demokrasi ini. Nah, relasi Islam dan demokrasi menjadi sangat baik ketika pembagian otoritas Islam menjadi beragam. Artinya tidak monofonik, tidak satu suara. Nah, hal ini tidak menjadi eksis di dalam dunia perpolitikan di Indonesia di era demokrasi ini. Nah, jadi kita bisa melihat pengaruh politik Islam di Indonesia menjadi berkurang atau mengalami pereduksian. Nah, Siddle mengatakan dalam dekade terakhir ini pengaruh dari tokoh-tokoh agama dan ajaran agama, ulama-ulama dan lain sebagainya tidak menjadi berkurang dalam hal mendapatkan atau mempengaruhi masyarakat sipil terkait pemenangan suatu kandidat politik. Nah, terungkap bahwa elektabilitas seorang kandidat tidak secara signifikan dipengaruhi oleh agama. Namun kandidat memakai metode lain seperti politik uang dan memberikan sumbangan kepada pemilih di daerah pemilihannya. Maka pemilihan dapat berlangsung dari hasil preferensi setiap individu pemilih. Nah, dinamika ini menunjukkan pola kehidupan politik di Indonesia telah mengarah kepada mendemonstrasikan demokrasi yang lebih beragam. Pengaruh politik Islam di Indonesia menjadi berkurang atau mengalami pereduksian dalam kontestasi dan konstruksi kekuasaan. Siddle mengatakan bahwa dalam dekade terakhir pengaruh dari tokoh agama dan ulama-ulama sudah berkurang dalam hal mendapatkan suara terbanyak bagi kandidat politik. Terungkap bahwa elektabilitas seorang kandidat politik misalnya tidak secara signifikan dipengaruhi oleh agama, namun kandidat memakai metode lain seperti politik uang dan memberikan sumbangan kepada pemilih daerah pilihannya. Secara signifikan, dapat disimpulkan bahwa pola demokrasi di Indonesia telah membaik ketika alur preferensi pemilih tidak dapat diintervensi oleh agama.
Tercatat dalam sejarah juga bahwa Islam berperan penting di dalam kemerdekaan Indonesia. Hal ini nampak dari semangat jihad yang dikorbankan dalam membentuk sebuah sikap penolakan secara radikal terhadap penjajah dengan mengerahkan massa yang banyak. Hubungan agama dan politik sebagai contoh bahwa agama Islam sering sekali digunakan dalam rangka instrumen politik dan tidak genuine dalam semangat pembangunan Islam itu sendiri. Kemudian daripada itu, kekhasan Islam Indonesia tentu berperan dalam mengapa demokrasi tumbuh subur di Indonesia. Faktor-faktor yang tidak terkait secara intern dengan bentuk-bentuk Islam yang dipraktikkan di Nusantara juga harus diperhitungkan. Ini termasuk fragmentasi otoritas Islam dalam masyarakat sipil, sistem partai politik yang tidak terlembagakan, serta perkembangan institusional beberapa tahun terakhir dengan reformasi negara yang semuanya telah menghalangi Islam radikal untuk mendapatkan landasan politik. Kita mulai pada bagian yang pertama. Dinamika eksogen Islam membentuk hubungan agama dan politik. Hubungan Islam dan demokrasi mengalami dinamika perjalanan yang tidak statis. Adanya anggapan bahwa sistem pemerintahan demokrasi antitesis atau berlawanan dengan ajaran Islam. Indonesia dikenal dengan negara demokrasi terbesar di dunia. Kekhasan Islam di Indonesia tidak menutup kemungkinan agama Islam dan demokrasi menjadi senada dan sejalan. Dinamika yang terjadi di antara agama dan politik yang dapat dilihat dari partai Islam yang mengalami penurunan dalam preferensi masyarakat sipil ketika berlangsungnya pemilu. Di era pasca reformasi, semakin kental terjadinya fragmentasi otoritas Islam di kalangan masyarakat sipil. Fragmentasi ini berkembang ketika dimensi politik di Indonesia telah berubah, yang dahulunya pada Orde Baru dan lama bercorak hegemoni, namun di era demokrasi lebih plural. Tercatat dalam sejarah bahwa Islam berperan penting di dalam kemerdekaan Indonesia. Hal ini nampak dari semangat jihad yang dikobarkan dalam membentuk sebuah sikap penolakan secara radikal terhadap penjajah dan mengarah pada massa yang banyak. Hubungan agama dan politik sebagai contoh bahwa Islam sering sekali digunakan dalam rangka instrumen politik dan tidak tulus dalam semangat membangun Islam itu sendiri. Terdapat dikotomis pemahaman umat Islam mengenai politik. Kelompok pertama yaitu Islam nasionalis yang menginginkan agama Islam dijadikan sebagai dasar fundamental negeri. Kelompok ini menganggap bahwa urusan politik dan negara dapat berkolerasi dan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kelompok yang kedua adalah sekuler nasionalis, yang tidak menginginkan agama bersatu dengan negara. Kelompok ini biasanya dari non-Islam seperti Kristen, Buddha, Hindu, dan lain sebagainya. Hal ini juga sebagai cikal bakal atau awal mula adanya fragmentasi di kalangan umat Islam, di mana dari perbedaan pandangan mengenai hubungan agama dan politik. Sistem kepartaian yang deinstitualisasi. Pokok pertama yaitu fragmentasi otoritas Islam. Di Indonesia, fragmentasi otoritas Islam memiliki pengaruh yang mengakibatkan melemahnya institualisasi partai politik Indonesia. Politik Indonesia mengalami pergeseran serta runtuhnya rezim otoriter Orde Baru pada tahun 1998. Partai Indonesia mengalami penurunan, persaingan antara politik Indonesia semakin ketat dan nyata, yang dimulai pada masa pemerintahan Presiden Soekarno pada awal 1950-an. Tokoh-tokoh politik tidak lagi berorientasi pada penipu, melainkan masing-masing tokoh berambisi mencari dukungan yang nyata untuk memiliki peluang besar pada saat hari pemilihan. Hal ini merupakan dinamika baru yang meningkatkan biaya bisnis yang dimana para kandidat membiayai kampanye, memberikan bantuan yang mengatasnamakan suara sehingga menyebabkan personalisasi politik partai. Partai Indonesia personalistik. Partai-partai di Indonesia masa kini menampilkan ciri-ciri personalistik karena tidak kesanggupannya untuk membeli suara mengingat tingginya biaya yang dibebankan oleh lingkungan politik yang baru dan demokratis kepada para kandidat. Dan akibatnya tokoh-tokoh kaya dari luar politik yang membeli pencalonan sebelum pemilu hingga disiplin partai sebagian besar tidak ada di Indonesia.
Adapun upaya yang dilakukan oleh para pemimpin partai nasional untuk mengendalikan kekuatan sentrifugal tersebut melalui sentralisasi keputusan internal partai. Dalam lingkungan seperti itu sangat sulit bagi partai-partai Islam untuk mendorong melalui doktrin-doktrin ideologis tertentu. Di sini terjadilah politik uang yang dimana banyak kandidat partai Islam terperangkap dalam jaringan pembelian suara, pendanaan partai ilegal, dan kampanye hitam atau black campaign, hingga sangat merusak reputasi partai-partai Islam yang populer di kalangan pemilih Indonesia. Selanjutnya tentang reformasi kelembagaan dan fragmentasi partai-partai Islam. Dalam Undang-Undang Partai Politik Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 mengatakan bahwa sebuah partai dapat menjadi badan hukum jika sudah mendaftarkan dirinya di Kementerian Kehakiman, dan 30%-nya adalah kaum perempuan yang dapat menjabat sebagai kementerian pusat. Karena itu sebagian besar gerakan Islamis di Indonesia berbasis lokal. Untuk itu, kelembagaan ini dapat membantu mereka untuk membangun sebuah organisasi yang terstruktur, yang memungkinkan mereka dapat berpartisipasi secara efektif. Upaya ini agar partai politik berfungsi dengan baik, usaha yang dapat dilakukan adalah yaitu penguatan kelembagaan partai politik menjadi institusi demokrasi yang kuat dan berjalan secara optimal. Selanjutnya poin kedua yaitu pada Mei tahun 1998 pemerintah memperkenalkan sistem perwakilan proporsional. Nah, setelah jatuhnya Presiden Soeharto pada Mei 1998, pemerintah memperkenalkan sistem perwakilan proporsional daftar tertutup untuk pemilihan umum negara. Oleh karena itu, dalam pemilihan legislatif tahun 1999, pemilu meninjau simbol partai pilihan mereka, dan partai kemudian memutuskan siapa yang akan menjadi individu yang sebenarnya menduduki kursi yang sebagian besar adalah klien dari pemimpin partai puncak. Kemudian merevisi Undang-Undang Pemilu sebelum tahun 2004. Parlemen Nasional memilih sistem perwakilan proporsional daftar partai terbuka. Sistem daftar partai terbuka ini memungkinkan pemilih untuk melihat siapa yang telah dicalonkan oleh sebuah partai sebagai kandidat. Pada Desember 2008, Mahkamah Konstitusi Indonesia menyatakan bahwa pembobotan daftar partai berpotensi melanggar konstitusi dan membatalkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang tertera pada pasal 214. Secara de facto, sistem peringkat daftar partai sudah dihapuskan, maka hanya jumlah suara yang menentukan peluang seorang calon dapat duduk di kursi legislatif. Akan tetapi, konsekuensi dalam tanda kutip yang tidak diinginkan dari sistem ini adalah bahwa pemilihan suara tunggal yang tidak dapat dialihkan sedang berlangsung di dalam partai-partai di Indonesia. Dalam artian, persaingan intrapartai atau di dalam partai sendiri semakin ketat karena pengaturan kelembagaan yang baru. Oleh sebab itu, koheren dan partai, baik partai Islam atau partai lainnya, telah menjadi tantangan luar biasa oleh karena adanya persaingan yang ketat antara kandidat individu yang lahir dari partai yang sama. Partai Islam di Indonesia. Partai Islam di Indonesia adalah partai-partai yang memiliki ideologi Pancasila, tetapi dia juga memiliki ideologi keislaman. Lalu mengapa penyebab partai Islam ini perlu dibentuk? Penyebabnya ada 3. Yang pertama, jumlah penduduk di Indonesia yang mayoritas Islam, sehingga memerlukan wahana atau sarana untuk bisa menyampaikan aspirasi, memerlukan wahana atau sarana untuk bisa mengutarakan pendapat. Lalu yang kedua adalah supaya birokrasi yang ada di Indonesia juga bisa berjalan atau sebagai sarana dakwah. Sebagai sarana dakwah yang di dalamnya bisa juga mempengaruhi sistem-sistem yang ada di dalam budaya politik keislaman yang ada di dalam pemerintahan. Lalu yang ketiga adalah
supaya partai politik ini bisa meningkatkan kesadaran bahwa politik bukan hanya masalah dunia, tapi politik ini juga permasalahan tentang akhirat ataupun surga. Oke, selanjutnya kita masuk pada Partai Keadilan Sejahtera atau singkatnya itu PKS. Partai Keadilan Sejahtera ini adalah partai politik Indonesia yang memiliki visi terwujudnya masyarakat yang madani, adil, sejahtera, dan bermartabat. Nah, di dalam misinya ini ada 3 hal yang disasar oleh PKS, yaitu mereformasi sistem dan tata kelola pemerintahan dengan dilandasi semangat demokrasi. Kemudian pengentasan kemiskinan yang marak terjadi di Indonesia, pendidikan yang ada di Indonesia yang adil dan terbuka untuk siapa saja. Partai Keadilan Sejahtera ini juga adalah salah satu contoh partai Islam yang progresif, artinya meskipun bernafaskan Islam, namun senantiasa bergerak untuk kemajuan bangsa Indonesia. Nah, kemudian partai PKS ini juga awalnya hanya bernama Partai Keadilan yang didirikan pada tanggal 20 Juli 1998 oleh Nur Mahamudi Ismail. Nah, penambahan nama Sejahtera di akhir nama partai ini dilakukan pada 2 Juli 2003 yang diakibatkan dari dampak rendahnya minat suara kepada partai PKS. Oke, selanjutnya kita masuk pada Partai Persatuan Pembangunan. Partai Persatuan Pembangunan ini atau biasa dikenal dengan PPP merupakan salah satu partai politik di Indonesia dan memproklamirkan dirinya sebagai dalam tanda kutip itu rumah besar umat Islam. Kemudian Partai Persatuan Pembangunan ini juga didirikan pada tanggal 5 Januari 1973, sehingga Partai Persatuan Pembangunan yang berasaskan Islam berketepatan hati dan bertekad dengan segenap kemampuannya untuk berusaha mewujudkan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Kemudian yakni juga mewujudkannya sebagai masyarakat adil dan makmur, kerohania dan jasmania yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Partai Persatuan Pembangunan berasaskan dan berlambangkan Ka'bah. Akan tetapi dalam perjalanannya juga akibat tekanan politik kekuasaan Orde Baru, Partai Persatuan Pembangunan ini pernah menanggalkan asas Islam dan menggunakan asas negara Pancasila sesuai dengan sistem politik dan peraturan perundangan yang berlaku sejak tahun 1984 pada Muktamar 1. Selanjutnya Partai Persatuan Pembangunan ini di tahun 1984 secara resmi menggunakan asas Pancasila dan lambang partai berupa bintang dalam segi 5. Nah, setelah tumbangnya Orde Baru dan ditandai lengsernya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 dan digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. Nah, kemudian menggunakan kembali asas Islam dan lambang Ka'bah, dan secara resmi juga hal itu dilakukan melalui Muktamar 4 akhir tahun 1998. Walaupun PP ini kembali menjadikan Islam sebagai asas,
tetapi tetap berkomitmen untuk mendukung keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila. Partai Bulan Bintang atau biasa disingkat PBB adalah partai yang bernapaskan Islami yang sangat kental ataupun biasa disebut juga dengan ortodoksi karena sangat memegang syariat-syariat Islam di Indonesia. Partai PBB dibentuk pada tanggal 17 Juli 1998 dan dideklarasikan pada hari Jumat 26 Juli 1998. Partai PBB ini sudah mengikuti 4 kali pemilu pada tahun 1999, 2004, dan 2009. Jumlah suara pada tahun 1999 sejumlah 2.050.000 suara dengan persentase 2% dan 13 kursi di DPR. Pada tahun 2004, PBB memiliki jumlah suara sebanyak 2.970.487 yang memilih dengan persentase suara sebesar 2,62% dan 11 kursi di DPR. Suara dan dukungan pada tahun 2004 menurun sehingga membuat PBB kehilangan hak suara atau kursi di DPR RI. Namun masih memiliki suara di beberapa wilayah dan kabupaten kota. Beberapa organisasi masyarakat yang ada di bawah naungan ataupun yang berafiliasi dengan Partai Bulan Bintang, diantaranya Forum Ukhuwah Islamiyah atau FUI, Forum Silaturahmi Ulama, Habibib, dan tokoh masyarakat FSHTM, Persatuan Islam atau Persis, Partai Serikat Islam Indonesia atau PSII, Persatuan Umat Islam atau PUI. Partai Bulan Bintang memiliki visi untuk terwujudnya masyarakat Indonesia yang Islami dan misi untuk membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, berkepribadian tinggi, cerdas, berkeadilan, demokratis, dan turut menciptakan perdamaian dunia berdasarkan nilai-nilai Islam. Tokoh-tokoh publik yang terkenal yang berasal dari PBB diantaranya adalah Yusril Isya Mahendra, MS Gaban. Partai Amanat Nasional atau disingkat dengan PAN. PAN disahkan pada tanggal 23 Agustus 1998 oleh 50 tokoh nasional. PAN berasal dari bahasa Yunani yang berarti seluruh, dan Islamisme berasal dari kata Islam dan Isme. Islam adalah agama monoteis yang ditegakkan oleh Nabi Muhammad pada sekitar tahun 571 sampai 632 Masehi. Sedangkan Isme yang berarti paham. Pan-Islamisme memiliki 3 pengertian. Yang pertama, untuk mempertahankan dan mengembangkan pengaruh kekuasaan Turki. Yang kedua, pertentangan secara umum terhadap kolonialisme Barat dengan berbasis Islam. Yang ketiga, usaha membangkitkan kembali sistem ketuhanan kekhalifahan pasca keruntuhan Khalifah Utsmaniyah pada tahun 1924. PAN merupakan partai politik papan tengah yang mampu mewarnai wacana politik di Indonesia. Pada pemilu PAN 1999, PAN sangat signifikan mewarnai perpolitikan di Indonesia. Sosok Amin Rais mampu menjadikan partai ini sebagai salah satu faktor penentu perpolitikan Indonesia. Setelah lengsernya era kepemimpinan Orde Baru, PAN ini bertugas memperjuangkan kedaulatan rakyat, demokrasi, kemajuan, dan keadilan sosial. Baik teman-teman, kita akan masuk ke dalam poin kesimpulan. Agama sistem politik Islam merupakan salah satu sistem yang sebagian peraturannya bisa saja mengalami perubahan. Akan tetapi, dengan sistem itu ada poin-poin tertentu yang secara pasti diatur lantaran sifat keuniversalitasannya yang permanen. Nah, dengan demikian, ajaran yang sesuai bagi semua aspek kehidupan dapat kita temui dalam Islam, begitu. Ajaran-ajaran yang rinci diberikan dalam hal yang bisa diterapkan secara universal, sedangkan yang garis besar singkat diberikan untuk keadaan berkemungkinan untuk mengalami perubahan. Partai Islam di Indonesia adalah sebuah partai yang sangat berkembang dalam konsep kebebasannya membentuk sebuah partai yang berideologikan Islam. Nah, banyaknya partai Islam yang ada di Indonesia diharapkan mampu membawa perubahan yang lebih baik dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.
Peranan Partai Islam dalam pemerintahan di Indonesia secara garis besar dapat dikatakan masih memiliki pengaruh namun tidak dominan. Tetapi Partai Islam di Indonesia masih sangat aktif dalam memperjuangkan ideologi partainya. Namun kesadaran publik yang tidak lagi membedakan antara partai nasionalis dengan partai keagamaan secara langsung, di mana masyarakat Indonesia menilai bahwa partai nasionalis ini juga mengakomodasikan simbol dan identiti keagamaan, serta Partai Islam dalam era demokrasi politik ini menghadapi tantangan moral politik yang lebih daripada partai lain, yaitu simbol keagamaan yang dibawa oleh Partai Islam telah gagal dibuktikan dalam sistem dan etika politik Partai Islam, seperti adanya kasus rasuah dan perpecahan dalam tubuh Partai Islam itu sendiri. Dalam hal ini, kelompok ini menanggapi bahwa perkembangan saat ini politik Islam di Indonesia seringkali dijadikan alat politik semata saat pemilu. Tak hanya itu, politik Islam di Indonesia juga cenderung mengarah pada politik identitas. Islam sebenarnya memiliki posisi yang sangat strategis karena mempunyai sejarah panjang dalam politik Indonesia, dan Muslim merupakan penduduk mayoritas Indonesia. Hanya saja, terkadang Islam sering dijadikan sebagai alat politik. Ketika membutuhkan dukungan politik, para tokoh sering menggunakan identitas Islam sebagai alat untuk mencari dukungan. Bentuk dukungan yang muncul seperti halnya mulainya tumbuhnya institusi syariah dan tumbuhnya kelompok-kelompok budaya Islam. Masalah pokok yang muncul kemudian adalah penafsiran terhadap prinsip-prinsip tersebut. Dalam tradisi Islam, terutama Islam politik, setidaknya dikenal dua varian besar, yakni yang pertama fundamentalis dan yang kedua Islamis. Kelompok fundamentalis pada umumnya lebih kaku ketika ia mengadaptasi demokrasi ke dalam Islam, sementara kelompok Islamis lebih adaptif dalam menerima wacana demokrasi. Adanya perbedaan pandangan di antara sejumlah aliran pemikiran dalam Islam, termasuk di dalamnya antara kaum fundamentalis dan Islamis, terutama bersumber pada problem atau masalah penafsiran. Namun demikian, menurut hemat penulisan yang bisa dilakukan adalah adaptasi yang parsial.